Apa saja? Sebentar Ustaz, coba lihat dulu. Yang lain udah move on atau masih kesibukan masing-masing? Udah on lagi, Ustaz. Baik, temanya politik hukum. 2, bukan? Bagaimana Ustaz? Temanya apa? Temanya. Bukan demokrasi atau apa? Kalau meja Ustaznya muat nggak? Meja aja dulu Ustazah. Ini Terakhir sampai sil. lagi nggak muat orang? Kemarin politik hukum ya? Oke, hari ini siapa? Dan temanya apa demokrasi? Sekarang demokrasi. Oke, Kelompok. sebutin namanya boleh tahu saya siapa aja? Kayaknya orang-orangnya belum pada muncul nih Ustaz. Subhanallah, mungkin masih lebaran kali ya. Ya, baik, kita mulai ya. Kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Akhwat al-kurama al-karimat. Nabda bi al-mawdu' al-jadid hawla ad-demokratiyah. Hazil kalimah na'rifuha jaydah wa hazihi al-mustalahat laysat غريبة عندنا مشهورة جدا. الديمقراطية اصطلاح من الغرب وإذا كان نضيف باللغة العربية حكم الشعب بالشعب. إذا نعرفها باللغة العربية حكم الشعب بالشعب ومعناها الديمقراطية. Jadi demokrasi dalam bahasa kita sebenarnya sudah dikenal bukan saja di dalam dunia barat tapi juga dalam dunia Islam. Bahkan istilah ini sudah masyhur. Orang-orang Arab juga ketika menjelaskan kata ad-demokratia tulisannya ad-demokratia. Recording in progress. Itu sudah tidak asing lagi. Namun kalau seandainya kita coba terjemahkan ke bahasa Arab, hukmus sya'bi bisya'bi. Kalau teori dalam bahasa Indonesia dikenal dengan teori kedaulatan rakyat, ya. Kedaulatan rakyat. Jadi kalau misalnya kita lihat filosofinya, filosofi waktu itu di barat pernah juga saya sampaikan, haula ikanu ya'ishuna fi dhalamin summa yusammuna fi hadzal asrul dhalam. Jadi waktu abad 6 sampai abad 11 kemungkinan, ya kalau misalnya nanti saya dikoreksi, itu barat mengalami ada yang namanya kekuatan al-kanisa, kuwatul kanisa waqta izin. Gereja sangat kuat sekali, kemudian kekuatannya ini menjadi luas sekali sampai mereka melakukan kesewenang-wenangan terhadap rakyatnya. Nah, muncul misalnya tirani baru, kemudian gereja begitu kuat dan pendetanya juga begitu kuat sampai tidak ada yang berani melawan yang namanya gereja saat itu. Nah, gambaran yang dikenal dengan dark age, masa kegelapan, kalau bahasa Arabnya adalah asrul dhalam, yang mungkin pernah saya sampaikan, saya review ulang. Nah, kemudian ya karena ini adalah menistakan, kemudian membuat masyarakat menjadi
semena-mena dan seterusnya, kemudian mulailah geliat-geliat pemikiran. Kemudian mulai juga ada keinginan untuk melakukan reformasi-reformasi, perbaikan-perbaikan, ya. Apakah yang sifatnya pemikiran, apakah sifatnya industri, itu kan muncul, ya. Maka dikenal ada reformasi gereja saat itu. Mungkin saya pernah sampaikan kenapa pendeta saat itu memberikan sebuah sebuah kebijakan yang kalau istilah sekarang kebijakannya tidak populis, tapi berpihaknya hanya kepada gereja saja, tapi tidak berpihak kepada kebanyakan orang. Bahkan dengan mudah ketika ada orang yang melakukan perbuatan dosa, perbuatan mungkin kecurangan dan seterusnya, dia hanya dengan membayar uang yang disebut dengan cek penebus dosa, atau dalam bahasa Arabnya sukukul kufran. Yang kemudian ini menuai banyak protes, bahkan dari para pendeta yang masih lurus lah. Yang waktu itu saya sampaikan di kelas, ada yang namanya pendeta Martin Luther, ya. Kemudian dia menolak teori indulgensia atau cek penebus dosa, yang kemudian dia membawa mazhab baru yang namanya Kristen Protestan. Nah, muncul istilah protes itu karena memang dia protes, ya. Mirip-mirip dengan mahasiswa karena sering demo jadinya demonstran, ya. Tukang protes jadinya protestan, ya. Kalau dia sering bawa diktat jadi diktator, enggak gitu ya, bukan, ya. Jadi dia melakukan protes, yang kemudian mereka bawa mazhab sendiri. Makanya sekte-sekte atau aliran-aliran dalam Kristen waktu itu yang menguat adalah Kristen Ortodok, ya. Yang kemudian muncul yang namanya Protestan. Ini secara ideologi ada reformasi gereja. Begitu juga mereka melihat bahwasanya ini kok kalau bahasa Arabnya namanya at-tughyan. Mereka melakukan kesemena-menaan, kesewenang-wenangan terhadap semua persoalan. At-tughyan dini, kesewenang-wenangan terhadap agama, at-tughyan asyasi, kesewenang-wenangan terhadap politik, at-tughyan al-mali, kesewenangan dalam harta dan seterusnya, at-tughyan al-fikri. Nah, yang kemudian masyarakat saat itu ketika memang mulai ada perlawanan, mereka juga melakukan perlawanan pemikiran. Dia sampaikan, masa kalau ada ajaran seperti ini yang klaimnya ada mereka sebagai rijaluddin, rohaniawan, kemudian mereka adalah tokoh-tokoh agama, kok bawanya seperti ini? Nggak mungkin nih. Dan mereka kan klaimnya sebagai wakil dari Tuhan, ya. Dan dalam Islam itu kan tidak dikenal dalam wakil dari Tuhan, kita sifatnya dai. Kalau mereka mengenal namanya rijaluddin, ya, rohaniawan atau rohaniawati, yang kemudian dia menafsirkan dengan tafsirnya sendiri. Berbeda dengan Islam, para dai nggak boleh menafsirkan sendiri. Kalau mereka melakukan penafsirannya sendiri, bahkan beberapa raja-raja di Eropa, Raja Louis dan seterusnya harus tunduk kalah dengan gereja saat itu, ya. Kalau nggak salah ada film tuh, ya, Da Vinci Code, ya, bisa juga itu melihat bagaimana saat itu kegelapan Eropa dan juga artinya melampaui batas sekali para gereja ke saat itu. Nah, dari sinilah muncul yang namanya ide kedaulatan rakyat, ya, hukmu sya'bi bi sya'bi, yang mereka sampaikan hadhihi nazariyah, masya Allah, kal firdausil maw'ud, ya. Mereka menganggap ini adalah al-ilaj asy-syafi. Ini adalah solusi yang tepat, solusi yang
akurat. Kenapa? Karena ketika dikembalikan kepada para pendeta, mereka melakukan penyimpangan, mereka melakukan semena-mena. Kalau seandainya betul mereka wakil dari Tuhan, kenapa terjadi seperti ini? Kan gitu, ya. Apalagi keberpihakannya lebih banyak kepada para pendeta. Nah, kalau dalam sisi cendekiawan, mereka juga para cendekiawan Kristen saat itu juga kalah dengan para pendeta. Bahkan tidak sedikit yang mereka itu ditangkap, dipenjara, dan juga dibunuh. Ya, mungkin masih ingat ada para cendekiawan mereka, ilmuwan mereka namanya Kopernikus. Ya, ada Galileo Galilei, yang dimana dia berbeda pandangan ketika punya teori penemuan bumi, ya. Bumi itu dalam pandangan gereja itu terhampar, ya. Sementara menurut para ilmuwan Kristen itu tidak demikian, dia itu bulat. Nah, akhirnya karena konflik yang cukup tajam, kemudian pendeta harus memenangkan kekuasaannya sampai Kopernikus itu sampai akhir hayatnya dia dieksekusi, dibunuh. Dia tetap dengan pendapatnya bahwasanya bumi itu bulat, ya. Ya, tidak sebagaimana pandangan gereja. Dibunuh, dieksekusi, ya. Nah, ini banyaklah ya, sejarahnya, silakan aja baca sejarah kelam Eropa, sejarah masa kegelapan Eropa, disitulah muncul. Jadi dari sinilah muncul at-tayyarat wal afkar, munculnya pemikiran-pemikiran itu karena pengalaman pahit mereka. Pengalaman atau empiris mereka yang tidak enak. Nah, yang kemudian ya udah kita munculkan saja nih, ya. Ya dulu ya dari berangkatnya dari Yunani, ya filsafat Yunani, kemudian mereka lebih cenderung ya udah dikembalikan saja, kita harus punya aturan, harus punya rules, harus dibatasi. Yang batasi siapa? Ya udah ya kita aja yang batasi nih, adalah kita sendiri, masyarakat sendiri, rakyat sendiri. Muncullah teori yang namanya kedaulatan rakyat. Kenapa? Karena selama ini yang lebih paham, yang lebih mengerti urusan mereka sendiri adalah rakyat sendiri. Kan gitu. Tidak seperti penguasa itu, dia kan seperti menara gading ya di atas gitu ya, yang artinya tidak membumi, tidak berpihak kepada masyarakat. Nah, kemudian muncullah ide seperti ini. Kenapa? Karena mereka menganggap ide inilah yang paling tepat untuk kemaslahatan masyarakat. Muncul ya yang namanya kedaulatan rakyat. Ya. Nah, itu muncul dari barat sendiri pemikirannya. Yang tadi saya sampaikan min haisul falasifa, min haisul falsafa, anna ad-demokratiyah kal firdausil ma'ud. Itu seolah-olah seperti surga firdaus yang dijanjikan. Kenapa? Karena mereka nyaman sekali nih dengan pengalaman buruk, pengalaman yang tidak mengenakan, kemudian korbannya juga sangat banyak, penindasan di mana-mana. Muncullah ide yang namanya demokrasi. Itu yang belakangan sampai hari ini negara-negara di Eropa, karena pengalaman mereka, dia sampaikan nakhruj, kita keluar dari mimpi kita yang buruk, kita nantakil, kita pindah dari persoalan yang tidak mengenakan, pindah kepada alam yang namanya demokrasi. Itu pengalaman mereka. Nah, ketika mereka coba merasakan pengalaman-pengalaman yang baik ini, karena mereka berangkatnya dari sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang menyakitkan, bahkan banyak sekali korban, dia ingin menularkan kepada negara-negara lain. Makanya dengan pengalaman itulah, ya, kalau misalnya kekinian, dia ingin menyampaikan bahwasanya kenikmatan kita dalam bernegara dengan demokrasi ini
kita loh yang nentuin sendiri kan gitu ya. Makanya Presiden Amerika siapa nama itu yang mengatakan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Dia sampaikan kenapa kita yang mengerti persoalan kita sendiri ya, kita yang lebih berhak, maka muncullah kosakata itu semuanya berangkat bersumber dari rakyat dan manfaatnya juga untuk rakyat juga. Itu kalau seandainya kita membaca filsafat terkait dengan yang namanya demokrasi, sejarahnya, kenapa dia muncul, kemudian kenapa misalnya mereka juga gunakan hari ini, karena pengalaman mereka itu jelek semua ya. Ya ketika mereka merasakan nikmatnya, enaknya berdemokrasi, dia ingin menularkan nih ke negara-negara lain, termasuk negara-negara di Arab, termasuk juga negara-negara Islam. Makanya waktu itu kan ketika peristiwa Arab Spring, misalnya tahun berapa Arab Spring? 2000 berapa Arab Spring ya? Hah? 2013 ya? Kalau saya buka dulu. Arab Spring tahun 2013 ya. 2011 ya. Nah, Arab Spring itu 2011. Nah, jadi istilah saja Mausimur Rabi, Arab Spring. Nah, kenapa? Karena waktu itu terjadi reformasi di negara-negara Arab, di mana negara-negara Arab yang sebagian besar dengan ar-ri'asa al-mulkiyah, dengan kepemimpinan model monarki, itu banyak merugikan masyarakat banyak. Ya, itu kan ada Libya waktu itu ya, ada Aljazair, kemudian lain-lain dan seterusnya, ada Tunisia kalau nggak salah ya. Nah, yang awal mulanya adalah melalui sosial media, mereka melawan kekuasaan, yang kemudian tiraninya luar biasa, kerajaan di kerajaan di negeri-negeri Timur Tengah, ya, kalau Saudi belum ya. Kemudian muncullah semangat reformasi. Nah, Barat ingin memasukkan tuh, ayo dong jalankan model demokrasi, karena demokrasi itu kemaslahatannya jauh lebih besar daripada Anda selama ini dengan model kerajaan, dengan sistem monarki, semuanya disentral oleh raja, yang kemudian berbeda pandangan sedikit, Anda ditangkap, Anda dipenjara, bahkan tidak sedikit orang-orang yang melawan itu dibunuh misalnya, ya. Nah, kan dengan demokrasi ini kan spiritnya itu 3. Pertama adalah adanya al-musawah, ada persamaan hukum. Spiritnya ya, kalau bahasa Inggrisnya equality before the law. Jadi semuanya equality, sama di depan hukum, siapapun dia, anak siapapun dia, kan gitu. Persamaan di depan hukum. Yang kedua, misalnya mereka menggemborkan yang namanya hak asasi manusia, kan gitu ya. Ya, jadi manusia itu sangat dimuliakan dalam dunia demokrasi. Ya. Ketiga, misalnya masalah keadilan, ya, atau kebebasan, al-hurriyah, al-musawah, al-hukuk al-bashariyah. Jadi adanya kebebasan yang selama ini orang-orang yang mengkritik itu di model sistem kerajaan itu pasti paginya hilang, ya. Sudah siangnya dia kritik pemerintah, karena pemerintahnya dinistakan, kemudian mereka tidak tahan kritik, udah ditangkap, paginya hilang. Nah, dalam demokrasi kan dikenal yang namanya al-hurriyah, bahkan dikenal dengan kebebasan berekspresi, kebebasan menyampaikan pandangan, menyampaikan pendapat. Bahkan di beberapa negara di Eropa memang diberikan panggung, silahkan, ya. Karena yang namanya sebuah negara ini nggak bisa berdiri sendiri kalau tidak ada keseimbangan. Itu kan namanya keseimbangan, balancing, ya. Dalam sebuah negara adanya kritikan, kan gitu.
Makanya kalau di Amerika, ketika ada dua partai besar, walaupun ada partai-partai kecil, tapi yang dominan dua partai saja, yaitu Partai Republik. Yang satu adalah Partai Demokrat. Ketika Partai Republik, kayak sekarang nih, Biden kalau nggak salah dari Partai Republik, otomatis partai sebelahnya, Partai Demokrat menjadi oposisinya. Kenapa? Supaya negara ini berjalan juga seimbang. Dia ada mengkritik, dia juga ada mengawasi, dia juga ada yang memberikan kritikannya. Nah, itu yang terjadi. Ini gambarannya bahwasanya demokrasi itu demikian. Nah, balik lagi ya ke dalam demokrasi. Yang tiga saya sampaikan, pertama al-hurriyah, semangatnya kebebasan. Yang kedua adalah al-musawah, adalah persamaan hukum. Yang ketiga, ini juga teori juga yang disebutkan oleh orang barat, AVDC nama orangnya, al-hurriyah, wal-musawah, wal-hukuk al-bashariyah, yaitu hak asasi manusia. Tentunya kalau kita masuk ke dalam dunia demokrasi, pasti yang sangat banyak kosakatanya itu kebebasan dan hak asasi manusia itu paling banyak. Nah, kalau seandainya kita pun masuk ke Undang-Undang Dasar 1945 ya, di mana menjadi konstitusi kita, ya sama juga yang seringkali muncul berulang-ulang itu dua kata itu ya. Yang pertama adalah kedaulatan rakyat, yang kedua adalah hak asasi manusia. Bahkan hak asasi manusia itu punya pasal sendiri. Ketika terjadi reformasi 98, kemudian ada tambahan yang cukup banyak yang disebutkan dalam pasal 28 kalau salah, itu bicara tentang hak asasi manusia. Itu ada sampai J apa 28A, B, C, D, E, F, G, ya itu silakan aja. Kita bisa dicari sebenarnya. Di pasal 28. 28A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, sampai J, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, 10 ya, 10 item yang pasalnya cukup banyak. Pasalnya cuma satu, tapi pointernya banyak tuh, A sampai C, 10 ya. Nah, Indonesia juga kalau kita kembali ke Indonesia itu menganut demokrasi dan itu secara tegas disampaikan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 1. Jadi kan semuanya ada 37 pasal ya. Ada 37 pasal, 16 bab ya. Yang sebagaimana kita hafal, yang bagi yang hafal, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Itu ada dalam pasal 1 ayat 2. Jadi depan di bab 1 itu sudah sangat dijelaskan. Ada 3 pasal. Kalau yang satu pertama adalah NKRI, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang ketiga adalah negara Indonesia adalah negara hukum. Ya, ini kalau misalnya mencermati dari Undang-Undang Dasar 1945. Baik. Tadi udah, ta'arifnya sudah, kemudian pilar-pilarnya sudah. Nah, kemudian ketiga, apalagi ya? Implementasinya kali ya, atau apa sebelum implementasi
Sebelum implementasi mungkin ada istilah representatif ya. Jadi demokrasi itu juga dikenal ada sifatnya direct, demokrasi langsung, ada demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung maksudnya apa? Perlibatan masyarakat secara keseluruhan itu dilibatkan. Nah, demokrasi itu indikatornya ya ini menjadi sebuah keniscayaan. Harus, tidak boleh, tidak. Semua para ahli para ahli atau pakar tentang sosial atau demokrasi ini, dia menyebutkan bahwasanya yang harus dilakukan dalam demokrasi itu adalah election, yang namanya pemilihan umum. Karena tidak mungkin pemimpin itu bisa terwujud dengan asal tembak, dengan keberpihakan 1-2 orang, tapi dia harus diberikan mandatnya dari rakyat. Makanya indikator yang menjadi keniscayaan harus ya adalah dengan pemilihan umum. Nah, terkait dengan election atau pemilihan umum ini, maka tadi saya sampaikan ada demokrasi langsung. Berarti masyarakat terlibat langsung memilih siapa pemimpinnya. Nah, kalau misalnya demokrasi langsung itu tidak dilakukan dengan representatif, dengan perwakilan. Siapa? Ya udah langsung. Seperti contohnya apa? Pemilihan presiden, ya. Jadi masyarakat itu terlibat langsung. Ya hari ini ya KPU sudah mulai bekerja, bahkan untuk pencalonan kan ada pencalonan legislatif, pencalonan eksekutif juga nanti sudah mulai nih ya. Ya. Nah, itu demokrasi langsung, semuanya terlibat. Atau ada yang disebut dengan demokrasi tidak langsung, tapi menggunakan representatif, hanya perwakilannya saja. Seperti apa? Pemilihan legislatif. Karena nggak mungkin dong masyarakat diajak melakukan sidang bersama-sama untuk terlibat dalam pengawasan pemerintah. Nggak mungkin. Gedungnya mana cukup, kan gitu ya. Seperti di Indonesia, di DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, DPR itu adalah jelmaan dari perwakilan atau representasi rakyat yang diberikan mandatnya kepada wakil-wakilnya. Dan dia nanti itu ya akan melakukan pengawasan terhadap pemerintah, lakukan monitoring terhadap pemerintah. Kalau misalnya demokrasi langsung kan langsung. Mungkin kalau kalau rakyatnya sedikit bisa semua diajak terlibat. Tapi kalau seandainya seperti Indonesia 260 juta lebih, ya kan nggak mungkin. Makanya dibatasi dengan demokrasi tidak langsung dengan perwakilannya atau representatif. Ada sekitar berapa? 575 orang ya sekarang ya. Berapa? DPR sekarang berapa sih? 575 ya. Jumlah DPR. Jumlah DPR RI tahun 2019 kalau salah sekitar 575 ya. Oh iya, 575 ya. 575 anggota ya. Di Indonesia dalam 80 daerah pemilihan. Ini kalau terkait di Indonesia. Nah, itu yang ketiga. Bahasannya ada yang memang demokrasi representatif atau demokrasi langsung. Nah, keempat ya, apakah dia cocok dengan Islam atau tidak? Udah, jadi pembicaranya udah belum narasumbernya? Belum datang? Bil, mana Sabil? Belum datang ininya, yang petugasnya. Ini kan petugas kayak... Izin. Hah? Ustadz, kelompok 3 tadi izin, yang satunya sakit, yang satunya udah siap, tapi karena pematerinya izin jadi nggak bisa pekan ini Ustadz.
Ya, oke. Jadi pekan depan mau direview ulang ya, nggak apa-apa ya. Oke. Kita sampai jam berapa sih? Jam 9. Iya, Ustaz, jam 9. Jam 8. Jam 8. Jam 8 lebih. Oke, berarti berapa menit lagi? 30. 30 menit. Selama ya? Sam- Oke. sampai jam 8.50, Ustaz. Oh, Bang. Oh, banyak. Ustaz, mau tanya Ustaz. Oke. Kalau khalifah itu Ustaz, berarti kan pemilihannya seperti ditunjuk gitu ya Ustaz. Itu maksudnya apa Ustaz? Pemilihan seperti apa? Pemilihan umum atau seperti apa? Subhanallah, kita lagi bahas demokrasi, dia bahas khalifah. Oke, siap. Apa-apa nih ya? Ya udah nggak apa-apa, lebih baik gini, kita diskusi aja supaya langsung bisa interaksi ya. Pertama, kita lihat dulu model kepemimpinan dalam Islam. Adakah Islam itu membuat keputusannya itu sifatnya directly, langsung, dan perintah? Kita lihat ya, kan namanya sebuah negara itu apakah menggunakan demokrasi, apakah menggunakan monarki kerajaan, atau menggunakan misalnya parlementer. Intinya sih bagaimana kita mencari seorang pemimpin, kan gitu ya, betul ya. Ada yang caranya dengan kerajaan turun temurun ya, ada yang memang menggunakan pemilu, kan gitu ya. Ada juga yang memang kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Ya, dari spirit itu semua itu kan sama. Bagaimana kita mengangkat seorang pemimpin. Baik. Nah, kita lihat sirah Nabi dulu ya. Sirah Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah mengangkat seorang pemimpin ya. Terutama pemimpin-pemimpin yang ditugasi bukan hanya pemimpin dalam masjid, tapi juga ditugasi dalam pemimpin-pemimpin yang selain itu, apakah pemimpin perang atau pemimpin sebagai pemerintahan dan seterusnya. Bagaimana caranya? Maka bagaimana model transisi ketika Rasulullah SAW meninggal dunia? Dan bagaimana setelah itu para sahabat mengangkat para pemimpinnya? Gitu ya. Kayaknya panjang nih. Gimana ya? Nah, kita singkat-singkat aja deh ya. Ya. Pertama, dalam kepemimpinan, kalau menurut saya ya, tidak ada model khusus ya yang memang diberikan atau dilakukan oleh Rasulullah SAW ya yang sifatnya tauqifiyah. Jadi tauqifiyah itu kalau kita belajar ulumul Quran, ya udah khalas, haza minallah minar rasul. Laisa hunaka ta'liq wa laisa hunaka tafsir. Mislu fi qadiyah ta'budiyah. Jadi kalau persoalan misalnya terkait dengan ibadah, kita mengenal dalam belajar ulumul Quran itu ada tauqifiyah. Udah dari sononya dah begitu. Ya, yang bisa diutak-atik. Misalnya masalah penurunan Quran. Surat, ayat itu kan langsung dari Jibril alaihissalam, tauqifiyah. Kira-kira gitu namanya ya. Nah, selain tauqifiyah, ada namanya istihadiyah. Dia sifatnya istihadiyah. Istihadiyah itu artinya ya hasil proses yang kemudian bisa jadi istihadiyah ini bisa benar, bisa salah, ya. Ya memang hanya diberikan normatifnya saja, tapi secara kepastiannya itu uslubnya, caranya itu masih fleksibel, ya. Karena dalam Islam itu kan ada yang namanya sawabit, hal-hal yang prinsipal, hal-hal yang permanen,
ada yang sifatnya al-mutaghayyirat, sifatnya bisa berubah atau fleksibel, ya. Nah, kita di ujung saja. Ketika Rasulullah SAW menjelang wafatnya, bahkan Rasulullah itu wafat, meninggal dunia, para sahabat ini melakukan musyawarah besar, ya, melakukan kalau istilah sekarang tuh apa namanya kongres, apa namanya muktamar, ya, di Bani Sakifah, ya. Itu kalau misalnya ada yang pernah umroh, itu ada taman, ya, depan Masjid An-Nabawi kalau nggak salah, ya. Itu dulu di situ ada taman yang sampai hari ini ada. Jadi taman namanya Sakifah Bani Sa'idah, ya. Itu kalau istilah sekarang ini kalau kita misalnya umrohan, amin, ya mudah-mudahan bisa umroh, ya, insya Allah, ya. Sekarang di pagar, ya. Ini saya kasih lihat nih linknya nih. Gimana cara ngasih lihat link supaya pada lihat tempatnya. Itu kalau ke Madinah hampir situ, ya. Di grup. Oh, di grup aja ya. Siap, siap. Nah, grupnya mana? Saya nggak punya grup. Sini. Atau ini Ustaz, maksudnya di obrolan ini, di chat Zoom ini. Oh, gitu ya. Bentar. Oke. Mau bisa lihat sekarang. Kantor penerimaan Santibatas. Ditempel di mana? Nih, saya kasih tinggal grup aja tuh linknya, ya. Ya. Jadi waktu itu Rasulullah SAW, ya, wafat, meninggal, itu para sahabat Muhajirin dan Ansor itu kumpul di sana. Bahkan boleh dikatakan, ya, ini sesuatu yang penting dan mendesak. Bahkan pemakaman Rasulullah SAW itu sampai tertunda, ya. Mestinya yang namanya jenazah itu kan selain sudah disolatkan, langsung dimakamkan. Karena memang persoalannya itu cukup penting, maka tertunda. Kenapa tertunda? Lantaran siapa yang akan menjadi man tawalla ba'da wafati Rasulullah SAW. Siapa yang akan menjadi pemimpin, ya, setelah Rasulullah SAW wafat, kan gitu. Udah lihat tuh tamannya, ya. Lihat ya, dibuka nggak linknya? Kholas Ustaz. Udah, ya. Ya begitu doang. Jadi kalau misalnya kita baca sirah, baru kita bisa ada penjelmaan, ya. Ada internalisasi, kita bisa merenungkan, bahkan kalau istilah hari ini itu kita bisa visualisasikan bagaimana para sahabat dulu kumpul yang tanahnya tidak luas, 300 meteran, ya. Kemudian mereka kumpul antara Muhajir dan Ansor, bermusyawarah siapa. Ternyata kalau kita baca sirah para khulafa ini, ba'da wafat Rasulullah SAW, itu cukup alot, ya. Masing-masing itu mengusulkan namanya. Dari Muhajirin ada usulan nama. Dari Ansor, bahkan cukup, ya kalau saya bilang itu cukup alot, ya. Karena menentukan pemimpin dan masing-masing itu menyampaikan apa istilahnya, kebaikan-kebaikan calonnya, ya sebagaimana hari ini, gitu. Itu dari Muhajirin dan Ansor, kan gitu, ya. Sampai singkat cerita, ya, Umar bin Khattab lah yang memang mengusulkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya kalau istilah sekarang nih alot tuh ya nggak selesai dengan cepat. Karena semua kan sahabatul kibar. Jadi banyak sahabat-sahabat yang utama, baik Muhajirin dan Ansor. Nah, yang salah satu disampaikan kenapa terpilihnya Abu Bakar Siddiq, ya diberikan tuh informasi
Abu Bakar lah yang memang ditunjuk oleh Rasulullah SAW menjadi imam ketika Rasulullah sakit, ya, menggantikan beliau. Abu Bakar juga yang pernah diminta Rasul menemani beliau ketika hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Jadi semua itu menyampaikan lah. Kalau istilah itu CV-nya disampaikan, ya, yang kemudian untuk meyakini para sahabat siapa yang akan mengganti pemimpin setelah wafatnya Rasulullah SAW. Ya, apalagi kan para sahabat tuh mereka nggak mungkin menonjolkan dirinya sendiri, ya kan nggak ada. Apalagi kalau diangkat sebagai pemimpin, pasti musibah buat mereka. Nah, selesailah pengganti. Ini ada iklan nih. Tuh, ngelihat meong katanya. Ada meong, Bi. Ada meong. Tuh. Ternyata ada di sini gambarnya, picture-nya meong. Udah ya. Nah, si Taki. Taki. Gambar meong. Iya. Udah. Turun lagi dah. Ya. Nah, setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Abu Bakar itu merekomendasikan untuk pemimpin setelah itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Artinya dia beristihad kalau Rasulullah SAW itu tidak langsung menunjuk, ya. Beda kan kalau misalnya Rasulullah SAW sampaikan setelah saya meninggal, kamu angkatlah Abu Bakar Siddiq. Itu langsung direct. Meskipun ada para ulama mengatakan kalau isyarat-isyarat itu sudah yang tadi udah saya sampaikan cukup menguat, ya. Bahkan dalam hadisnya ada dua orang sahabat yang paling dicintai Rasulullah adalah Abu Bakar dan Umar. Itu sifatnya isyarat, ya. Ya, artinya tidak langsung direct, beda ya kalau direct. Nah, Rasul juga tidak langsung menunjuk siapa penggantinya. Bahkan para sahabatlah yang mereka musyawarah menentukan siapa pengganti setelah Rasulullah SAW. Satu. Yang kedua, Abu Bakar ketika tawallul khilafah, dia menjadi khalifah, dia mengusulkan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Meskipun dia juga minta pandangan sahabat kibar, bagaimana usulan saya ini, ya karena usulan Abu Bakar adalah Umar bin Khattab dan orang juga mengenal Umar bin Khattab yang luar biasa sosoknya, kemudian diterima. Kayak gitu. Itu transisi dari Rasul ke Abu Bakar ke Umar. Umar tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar. Ya. Jadi Umar bin Khattab itu membuat tim formatur. Jadi ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu ya sedang sholat subuh, kemudian dia ada orang Majusi Abu Lu'lu'ah, kemudian dia ditusuk dengan pisau, kemudian sakit, dia menyampaikan kepada para sahabat, ini ada sejumlah tokoh-tokoh sahabat yang memang diminta oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an supaya mereka yang akan mengganti. Tapi lagi-lagi Umar bin Khattab hanya mengusulkan, silakan saja tokoh-tokohnya, ya. Berapa orang kalau nggak salah ya? Berapa ya? Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abu Wai, ya. Abu Rahman bin Auf. Ya, kalau nggak salah 6 orang ya. Berapa orang tadi cari aja. Umar Khattab, ya, yang kemudian dia mengusulkan ada tim, kalau sekarang namanya apakah nama tim formatur
atau istilahnya apa? Artinya dia tidak mengikuti jejak yang dilakukan Abu Bakar ketika itu, tapi dia menunjuk para sahabat, silakan sahabat, ya, untuk ini juga apa namanya, kalau kita baca dalam sirahnya ini juga cukup alat juga mereka nih dalam ya namanya untuk memimpin, menggantikan Umar dari tokoh-tokoh yang besar ini kan gitu kan. Ada mengatakan juga Abdurrahman bin Auf saat itu mundur ya. Maksudnya dia tidak hadir dalam rapat, tapi dia ya mempersilahkan yang lain. Tentunya ya seperti kita mungkin kalau yang memang secara spiritualnya bagus, ibadahnya bagus, kan nggak mungkin menyampaikan dirinya untuk bisa dipilih kan gitu kan. Semua pasti menyampaikan simat al-akharin, pasti ya kelebihan-kelebihan temannya jauh dia berikan daripada dia sendiri kan gitu. Ya ini silakan aja dibaca ya. Nah, yang kemudian terpilihlah ya setelah Umar bin Khattab radhiyallahu an dengan tim formatur 6 orang ini, dia tidak menunjuk siapapun, tapi hasil musyawarah yang tim yang disampaikan itu berbeda lagi ya, dari Abu Bakar kemudian Umar bin Khattab, setelah terpilihlah siapa? Utsman bin Affan ya. Nah, Utsman bin Affan apakah menunjuk Ali? Tentunya berbeda lagi nih ya. Nah, tidak demikian. Nah, dari sinilah kita pahami bahwasanya kepemimpinan itu istihadiyah. Sifatnya istihadiyah. Nah, belakangan setelah Ali bin Abi Thalib, setelah itu kan terjadi fitnah besar di mana-mana ya. Termasuk fitnahnya antara Muawiyah dengan Abu Sufyan, Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Ali bin Abi Thalib. Itu perang apa? Perang Jamal. Perang Siffin. Ya, perang Siffin. Kalau perang Jamal juga kejadian, tapi antara Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah radhiyallahu anha. Kadang-kadang kita nggak boleh bisa menilai dengan serampangan karena itu para sahabat besar. Tapi kalau misalnya kita ngelihat, memang ini perkara yang memang tidak mudah ya kita bacanya. Bisa kebayang nggak menantu perang sama mertua? Bayang nggak? Nggak bayang ya? Misalnya, Tuti Saparia, udah nikah belum? Belum. Siapa yang udah nikah di sini? Nah, Nggak ada. alhamdulillah OTW Ustaz, OTW besok. milenial semua. Jadi dia perang angkat senjata sama mertuanya. Kira-kira kebayang nggak? Enggak, Ustaz. Iya, betul kan? Ali kan menantunya, betul kan? Betul. Perangnya sama mertuanya. Makanya kita hati-hati banget nih ya untuk bisa menghukum perang ini. Nggak boleh kita sampai latas sebuah ashabi, kata Rasulullah. Ini kita harus jaga betul normatifnya. Janganlah kalian mencaci sahabat saya ya. Ini kadang-kadang kita dengan serampangan ya, kalau itu kan saya ngelihat secara logika struktur kayak ini aja, struktur keluarga ya, antara Ali bin Abi Thalib dengan mertuanya. Apalagi misalnya disandingkan hari ini, wah berat banget ya, perang antar keluarga kan gitu. Nah, begitu juga setelah Muawiyah bin Abi Sufyan juga perang Siffin ya, Battle of Siffin dengan Ali bin Abi Thalib, yang belakangan tuntutan fitnah terbunuhnya Utsman bin Affan karena masih keluarga Muawiyah bin Abi Sufyan, masih keluarganya itu Utsman bin Affan ya. Itu akhirnya ada sebuah ide, gagasan yang disampaikan kalau tidak salah oleh Al-Mughirah bin Syu'bah, sahabat Nabi juga, kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Wahai Muawiyah, persoalan fitnah ini terus saja terjadi. Setelah ba'da mauti Utsman, ba'da qatli Utsman,
summa qatli Ali. Pokoknya kejadian pembunuhan terhadap pemimpin itu waktu itu luar biasa, ya. Artinya kalau kita baca Umar bin Khattab bahasa lain, kurang apa Umar bin Khattab? Itu kan sosok yang luar biasa, tapi dia wafat dibunuh, ya. Artinya negara tidak dalam keadaan aman, kan gitu kan? Ya, nanti dicari lagi yang tepatnya seperti apa. Utsman juga demikian. Ali demikian. Nah, diusulkan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah itu bisa dibaca dalam sirah An-Nizam As-Siyasi fil Islam. Diusulkan, ya udah gini aja Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini kalau seandainya struktur negara ini kuat, kemudian stabilitas juga terjamin, udah Anda harus menyiapkan pemimpin dari keluarga Anda, gitu. Ya. Supaya apa? Supaya stabilitas negara, stabilitas politik kuat. Maka usulan Mughirah bin Syu'bah ini diambil yang sifatnya istihadiyah ini. Maka dari situlah sahabat yang pertama kali mencoba berikhtiar melakukan kepemimpinan dengan cara monarki, dengan cara keluarga, itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia mengangkat Yazid bin Muawiyah. Ya, Yazid bin Muawiyah. Nah, dari situlah cikal bakal muncul yang namanya dinasti Umayyah. Daulah Umayyah. Berapa? Cukup lama, 90 tahunan. Nanti muncul lagi nih, ya, dari Abbas, ya, yang kemudian Bani Abbasiyah, Daulah Abbasiyah. Itu ratusan tahun sampai 300 tahunan. Bahkan belakangan kalau misalnya sampai abad 19 ada yang namanya dinasti Utsmaniyah, Daulah Utsmaniyah, ya, yang di Andalus, yang di Konstantinopel kemarin, ya, ya Turki. Itu silakan aja. Itu kan siapa sih tokohnya Utsmaniyah karena bernisbah kepada Utsman, ya, yang memang terakhir adalah Sultan Abdul Hamid, ya, Sultan Abdul Hamid II yang kemudian diruntuhkan oleh tokoh nasional di Turki yang namanya Mustafa Kamal, ya, yang kemudian merubah sistem kerajaan dengan sistem demokrasi. Juga berlarut-larut. Jadi kalau di banyak teori politik Islam, yang namanya kepemimpinan itu tidak diwariskan. La wirosiyah fil Islam. Islam itu tidak mengenal yang namanya kepemimpinan itu diwariskan, ya, gitu. Tapi dalam praktek ketatanegaraan itu terjadi, ya. Kayak misalnya tadi disampaikan oleh Ukti Tuti, gimana kekhilafahan, ya. Itu kan sejarah Islam ada. Kekhilafahan ini juga bukan diartikan monarki, ya. Khilafah itu kan khalfun. Khalfun itu adalah yang di belakang. Atau khilafah khilfun, pengganti. Makanya para sahabat disebut khalifah itu adalah pengganti ba'da wafati Rasulullah SAW. Tidak identik khilafah itu sistem kerajaan. Itu ya sistem khilafah adalah bukan sesuatu yang seram. Hari ini aja orang lihat seram. Padahal kalau kita baca ya adalah bagaimana para sahabat atau para pemimpin yang menggantikan ba'da wafatir Rasul. Khilafah itu kan khalfun di belakang, artinya pengganti, itu aja sebenarnya. Tapi karena istilahnya sekarang diseram-seramkan, jadi orang menganggapnya ini adalah seram. Bahkan bisa diartikan sebagai mengganti sistem Indonesia, itu ngeri, ya. Udah kita nggak masuk ke ranah sana, ya. Ya, karena yang namanya teori banyak dalam dunia politik. Sebenarnya dalam akademik sah-sah aja. Kerajaan juga ada kok di negara, di dunia banyak ada sistem kerajaan. Malaysia dia menggunakan semi, ya, dia juga punya raja, Thailand juga punya raja, kemudian Inggris punya juga ratu, macam-macam lah, ya, gitu, ya.
Jadi saya balik lagi, jadi memang dalam teori ada yang memang tidak diterima. Tadi saya sampaikan tidak ada kewarisan dalam Islam. Tapi dalam praktek itu masih diterima. Bahkan cukup lama kalau kita bicara tentang dinasti-dinasti dalam Islam. Itu banyak lah, di Mesir ada dinasti Ayyubiyah, ada dinasti Mamalik. Banyak banget ya. Banyak. Kalau kita belajar tuh tentang daulah-daulah fil Islam, Masya Allah, kesirah, la tuhsa, banyak banget di mana-mana. Ada Daulatul Mughal, ya macam-macam dah ya itu. Nah, hari ini juga misalnya ada juga masih menggunakan sistem kerajaan seperti Saudi. Saudi juga pakai kerajaan. Itu juga awal mula dulu Alus Su'ud kan, keluarga Su'ud ketemu Muhammad bin Abdul Wahab. Silakan aja dipelajari ya. Sampai hari ini dia menggunakan kerajaan. Ya. Nah, mana yang terbaik? Insya Allah semuanya bisa terbaik. Yang menjadi penting buat kita adalah bagaimana substansi sebuah negara. Kalau seandainya normatifnya adalah dengan syariah Islam, selama sholatnya bagus, ya nggak diacak-acak ya. Karena dalam Islam kan kemarin saya sudah sampaikan tujuan bernegara itu yang penting itu cuma dua. Pertama adalah hirasatuddin, kata Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah, menjaga agama atau melindungi agama. Yang kedua siasatud dunia, bagaimana politiknya dunia, ya politik kenegaraan. Ya selama agama di sebuah tempat itu baik, tidak masalah, ya. Ya apalagi sekarang kan variatif nih. Ada memang negara Islam, ada negara yang mayoritas Islam. Misalnya ada beberapa negara Islam yang klaim dia sebagai daulah Islam. Seperti Sudan, dia bilang daulah Islamiyah. Seperti Pakistan, daulah Islamiyah. Tapi negara-negara yang di Asia Tenggara, dia nggak mengklaim sebagai negara Islam, tapi daulah yang mayoritas ya Islam. Seperti Indonesia, dia tidak menggunakan istilah negara Islam, negara demokrasi, kemudian Pancasila, kan gitu ya. Gitu. Tapi substansi keislaman masuk. Jadi untuk bisa memadukan, mendamaikan persoalan yang memang kita jangan ribut terus ya gitu kan. Khilafah, apa segala macam. Ya udahlah. Sekarang kita spiritnya aja. Tujuan bernegara apa sih? Ketika itu dianggap sudah terwakili, ya udah bismillah. Dan juga selesai semuanya. Ya. Bukan gara-gara mereknya, ya kan? Seperti obat apa itu? Jangan makan mereknya. Apa? Obat generik ya. Dan kita nggak beli merek ya. Kadang-kadang kan kalau hari ini orang ngelihat yang penting mahal. Yang penting kan kalau pakaian itu bisa dipakai. Jangan gara-gara yang mahal. Tas yang penting bisa dipakai. Kita bukan siapa-siapa kan gitu. Substansinya sama gitu. Nah ini gambarannya. Tadi pertanyaannya yang cukup panjang jawabannya. Model khilafah atau model apa? Silakan aja. Tapi yang jelas kalau sekarang hari ini sudah demokrasi, itu kan sudah ketentuan undang-undang. Karena yang namanya perubahan terhadap konstitusi itu, ya kalau kita baca di Undang-Undang Dasar, bisa dilakukan perubahan kalau seandainya kuotanya kita terpenuhi. Kan ada. Nah, tinggal masalahnya apakah memang ada masalah di mana? Mengharuskan kita harus merubah pasal dalam undang-undang. Toh pasal undang-undang selama ini juga bisa kok dilakukan perubahan dulu setelah reformasi, nggak ada masalah ya. Jadi kalau pasal 37 Undang-Undang Dasar disebutkan usul perubahan Undang-Undang Dasar dalam pasal-pasalnya bisa dilakukan sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR. Ya, MPR itu tadi 575 ya. Tinggal 1/3-nya berapa. Kemudian diajukan secara tertulis perubahannya. Nah, nanti yang hadir itu sekurang-kurangnya 2/3. Artinya sudah ada nih exit-nya. Ada istilahnya apa? Exit itu jalan keluarnya kalau seandainya melakukan perubahan undang-undang. Tinggal sekarang
kalau seandainya kita masih bisa berdakwah, ibadah kita juga masih nyaman, tidak ada yang terancam, gitu ya. Kecuali yang waktu itu saya sampaikan, 5 tujuan hukum dalam Islam ini terancam atau tidak. Dan kalau dalam usul fiqh atau filsafat hukum Islam dikenal dengan apa namanya? Ad-daruriyat al-khams, 5 hal yang penting atau istilah lainnya namanya maqasidus syariah. Kalau maqasidus syariah, tujuan hukum dalam Islam atau tujuan syariat dalam Islam itu terancam, maka ya kita harus punya semangat untuk melakukan perbaikannya. Ada misalnya satu, lima itu kan menjaga agama, ya, hifzuddin, kemudian hifzun nafs, menjaga jiwa dan seterusnya. Ada hifzul mal, menjaga harta, menjaga keturunan dan seterusnya. 5 itu. Nah, kira-kira terancam nggak dalam negara kita? Kalau seandainya tidak terancam, baik-baik saja, apalagi lapangan dakwah luas, ya bismillah, nggak ada masalah. Jadi kita ngelihat bukan mereknya tapi substansinya. Allah alam, itu mungkin apakah dimengerti apa enggak? Siapa yang nanya tadi? Syukran Ustaz. Terus yang terakhir, karena memang sudah di ujung, nah, apakah tidak ada kritiknya terhadap demokrasi? Banyak, ya. Di Barat juga sebenarnya siapa dulu yang nulis tentang kritik demokrasi itu? Saya lupa namanya ya. Ada di dia nulis buku juga terhadap kritik terhadap demokrasi. Jadi semua itu yang namanya buatan orang, ya. Selama itu yang buat orang, itu pasti menuai kritik. Teknologi aja selalu berubah, ya, apalagi pemikiran. Pemikiran itu bisa bertahannya nggak cukup lama. Apakah bisa bertahan 100 tahun, 200 tahun? Seperti demokrasi nih. Demokrasi di Barat dengan demokrasi di Indonesia itu tentunya berbeda. Kenapa? Karena yang namanya demokrasi itu yang atur adalah warganya sendiri, yang atur penggunanya. Kalau seandainya di negeri Barat tidak dikenal instrumen-instrumen agama dalam membuat peraturan undang-undang, kenapa? Karena mereka menyampingkan yang namanya agama. Tapi kalau di Indonesia, karena mereka kuat sekali secara kulturnya, secara adatnya, secara agamanya kuat, maka banyak sekali inspirasi-inspirasi hukum itu atau aturan muncul dari agama. Makanya muncul istilah positifikasi hukum Islam. Jadi hukum Islam dijadikan hukum positif, ya. Maksud hukum positif itu artinya hukum yang berlaku. Misalnya spiritnya dulu cuma sedikit ada undang-undang peradilan agama, atau misalnya ada KHI, kompilasi hukum Islam. Tapi hari ini dengan semangat reformasi dan banyak sekali masukan-masukan, ada misalnya undang-undang perbankan syariah, kan gitu ya. Yang dulu mungkin ini kecil ngomong aja. Undang-undang perbankan syariah kan muncul, diakomodasi. Ada misalnya undang-undang pengelolaan wakaf, masuk juga. Itu bukan menjadi sebuah diskusi, tapi udah jadi hukum, menjadi panduan, menjadi dasar. Itu. Ada undang-undang penyelenggaraan haji, banyak, ya, gitu. Bahkan di beberapa lokasi seperti di Aceh, ya, diberikan undang-undang otonomi khusus pemberlakuan syariah di Serambi Mekah di Aceh, ya, gitu. Jadi spiritnya ada. Tapi kalau misalnya di negara Eropa yang mereka mengenyampingkan agama, mereka nggak berani atau mereka pasti tidak akan memasukkan namanya akomodasi agama di situ. Karena mereka kan sekuler, ya, memisahkan agama dari negara. Ternyata di Indonesia tidak demikian. Makanya kalau demokrasi itu tergantung siapa yang penggunanya. Kalau saya pernah sampaikan nih, kita seperti
menggambar dalam kanvas, ya. Saya punya kanvas itu, kita pelukisnya, ya udah kita gambar semau kita, kan gitu. Nah, karena mereka di barat ideologinya liberal atau mereka juga pemahamannya juga permisif, membolehkan semuanya, ya tidak ada sebuah kesakralan, maka ya sesuai dengan keinginan mereka, maka muncul misalnya LGBT dibolehkan, kan gitu ya. Kenapa? Karena mereka memang di sana hidupnya, budayanya juga berbeda dengan budaya kita. Nah, terakhir kritiknya misalnya apa? Biayanya mahal, ya. Itu udah otomatis tuh, ya, karena pemilu itu biayanya tuh mahal. Kayak hari ini, ya, pemilu 2024 biayanya berapa? Itu triliunan, ya. Kalau sekarang ini 76 triliun biayanya. Ini negaranya harus mengeluarkan biaya 76 triliun. Jadi 76 triliun berapa rupiah ya? Berapa miliar ya? Ada yang bisa bantu saya? Itu eventnya ya nggak sampai 2 tahun. Anggaplah kita baru mulai sekarang, ya. Pendaftarannya paling 10 bulan dari sekarang. Ya sebutlah 12 bulan. Cuma setahunan. Padahal eventnya cuma sehari sebenarnya, tapi persiapannya itu biayanya 76 triliun, ya. 76 triliun berapa miliar ya? Pokoknya banyak lah ya. Itu 76.000 miliar, ya. 76.000 miliar. Banyak banget ya. Jadi 1 triliun itu kan 1.000 miliar. Jadi kalau 76 triliun, 76.000 miliar, itu Masya Allah. Ketutup itu negara Indonesia kalau dibeliin cendol, ya enggak? Semuanya berenang, ya, gitu. Baik, itu satu, ongkosnya mahal. Yang kedua, memang calonnya tidak banyak, ya. Kenapa? Karena memang kepentingan dananya besar. Akhirnya orang-orang yang nggak berduit juga susah juga muncul. Ya kadang-kadang sisi negatifnya para pemilik uang, para kapitalis yang seringkali memegang kendali para pemimpin. Kenapa? Pemimpin miskin datang kepada, kalau istilah sekarang ini, para cupong, minta didanai, minta investasi. Dan kemudian ketika dia menjadi pemimpinnya, seringkali ada balas jasa. Yang hakikatnya dia bukanlah pemimpin asalnya, pemimpin realnya. Ada pemimpin yang istilah yang sekarang muncul itu adalah oligarki. Jadi pemimpin banyak orang yang memang dia mendrive, ya, mengarahkan si pemimpin tadi. Kenapa? Karena pemimpinnya itu ya tersandra dengan biaya yang sudah diberikan kepada pemimpinnya. Itu mungkin yang paling besar, ya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini ada tambahan sekecil. Oke, ada pertanyaan lagi, silakan. Tinggal 2-3 menit selesai. Silakan, siapa? Ada pertanyaan atau cukup atau gimana? Paham semua tidak? Oh ya, terakhir. Sekarang saya nanya. Jawab ya. Kira-kira demokrasi ini kompatibel nggak dengan Islam? Cocok nggak dengan Islam? Nanti kan kita pilihannya kalau dalam para ulama setidaknya itu 3 pandangan. Yang pertama disebutkan al-mutasyaddidun. Mereka-mereka yang menganggap ekstrim terhadap demokrasi,
Mereka katakan bahwasanya demokrasi ini asluha minal gharbi, asalnya dari barat. Dan ketika mereka berangkat dari situ, kan, kemudian mereka lihat lagi wa aghlabu ad-demokratiyah at-taswit. Seringkali mengambil keputusan itu dengan at-taswit, al-aksariyah, mengambil keputusan suara itu dengan mayoritas, ya. Jadi kalau misalnya ada 50 orang, suara yang menang ini ketika dia vote dengan suara 40 orang. Kenapa? Yang 10 orang ini tidak memilih, maka dia tidak dianggap bagian dari udah kalah, karena memang yang dianggap mayoritas itulah yang menang. Nah, catatannya adalah tidak selamanya yang namanya al-aghlabiyah itu benar, ya. Yang namanya mayoritas itu benar, terutama kalau memang demokrasi yang liberal, ya. Contoh misalnya di barat, mereka melegalkan minuman keras, melegalkan LGBT dan lain sebagainya. Nah, itu bismi demokratia atas nama demokrasi. Tadi udah saya singgung sebenarnya kalau di Indonesia itu belum tentu diterima, ya, karena orang Indonesia itu kan secara ketimuran, secara tingkat religitas atau religiusnya juga tinggi, ya mungkin ada pelegalan. Bahkan dulu di supermarket itu masih dijual belikan minuman keras, sekarang tuh dengan penuh catatan, ya, gitu. Artinya tidak mungkin dilakukan itu. Itu al-mutasyaddidun. Yang kedua, ada yang memang at-tasahul, minal mutasahilin, orang-orang yang menggampangkan. Disampaikan, ya udah demokrasi ini adalah obat yang paling tepat, obat yang paling jitu, solusi yang paling keren, ya udah pakai demokrasi tanpa ada catatan. Tentu yang terakhir, yang menurut saya al-mu'tadilun, pandangan yang ketiga, yang tengah-tengah, moderasi atau al-wasatiyah, ya kita bisa terima dengan catatan. Kita menerima dengan demokrasi. Demokrasi selamanya al-hurriyah itu dilindungi, kemudian hak asasi itu juga dilindungi, kemudian juga persamaan hukum juga dilindungi. Yang nggak ada masalah, itu juga norma-norma seperti itu, kemiripannya dalam Islam itu banyak. La ikraha fiddin, al-musawah, juga persamaan hukum juga dijunjung tinggi dalam Islam. Hak asasi manusia juga dalam Islam juga dimuliakan. Jadi ada al-jawahir. Jadi banyak misalnya norma-norma yang memang ada kemiripannya, meskipun dalam Islam bisa jadi jauh lebih baik daripada demokrasi, tapi kemiripannya, kedekatannya itu ada. Karena itu saya lebih cenderung ya bismillah, kompatibel dengan Islam masih ada kesamaannya ketimbang model komunis misalnya atau fatalis dan lain sebagainya. Itu yang berseberangan, kelihatan keseberangannya. Wa amruhum syura bainahum. Ada sebuah ayat terkait dengan perintah musyawarah, itu pun mekanismenya tidak disampaikan apakah dengan aklamasi, apakah dengan suara terbanyak, ataukah yang lain. Yang jelas dalam Islam kecenderungannya adalah yang dekat dalam kebenaran. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ya. Karena tadi saya coba membuka pertanyaan, tapi belum ada yang minat jawabnya. Khair. Penutup, ada lagi yang mau ditanya? Cuma berapa yang mau? Tapi yang lain hadir semua nih, ya. Masya Allah. Mudah-mudahan mereka semangat. Walaupun saya dengar katanya harus berangkat ke pantai dulu nyari sinyal. Hadir semua Ustaz. Khair, insya Allah. Udah, ada yang mau ditanya lagi, Sabil? Tidak ada Ustaz, insya Allah sudah paham Ustaz. Oke. Ya, kalau sudah paham tinggal turun aja ke jalan, sampaikan pendapatnya ke pemerintah. Baik, kalau sudah kita cukupkan, ya. Jazakumullah khairan. Saya keluar, ya. Mudah-mudahan kita ketemu besok. Gak apa-apa lagi kalau mau diulas tentang demokrasi, nggak apa-apa, supaya menguat aja lagi, ya.
teman-temannya dan juga Insyaallah. menyiapkan diri. Baik, jazakumullah, saya izin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.